Part 15. Enak aja mau bayar ganti bunga anggrekku cuma 30.000. Aku lo dapat bibitnya aja susah, mahal, penuh perjuangan. Giliran udah berbunga begini main pecahin sembarangan, dasar orang tua barbar. Kurangku bunga anggrekku, oh bunga malangnya nasibmu. Padahal ku rawat kau setiap hari. Menyentuhmu saja sangat hati-hati. Ini malas enaknya dipecahin sama si ratu barbar di kompleks ini. Dina, kamu jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Mana ada harga bunga 300.000. Itu bisa beli beras rojo lele 3 karung tahu. Pemalakan, pemerasan ini namanya. Lagi-lagi Budek Wati berorasasi. Dasar, situ mainnya kurang jauh. Jadi nggak tahu kalau bunga model begini mehong. Pika sebelen. Bude, emang situ kira ini model bunga tabur apa? Ini tuh bunga anggrek tahu, susah tahu budidayanya. Itu aja nggak tahu. Sini bayar cepat. Kalau besok 500.000. Kutadahkan tangan tepat di hadapan Budewati. Biarin aja, pokoknya dia harus membayar mahal atas ulahnya malam ini. Dibilang tega, oh tentu saja. Untuk hal satu ini aku udah pasti tega. Sungguh teganya diriku, teganya bengkapok. Bener-bener kamu ya. Kelewatan ini, namanya pemerasan tahu. Kulaporkan kamu ke Pak RT sekarang juga. Budewati naik pitam. Aku menautkan alis, kuletakkan bunga ini di pot tangkai bunga menyandar di batang tanaman yang ada di pot ini. Bungaku rusak, menyedihkan. Ayo loh, siapa takut, biar Pak RT yang memutuskan siapa yang salah. Aku juga berani keles, selagi aku benar, pantang mundur meski sesentil. Jika aku salah, aku pun tak malu untuk meminta maaf. Ini prinsip hidup. Mas Agus, sekalian berdua saksi kejadian ini. Bersaksilah secara jujur, jangan memihak keluarga. Jika menghukum berjalan adil. Pesanku pada kedua laki-laki di sini. Enak aja, Agus anakku, dia harus bela aku lah. Budewati langsung menarik tangan Agus. Aku tersenyum kecut melihat tingkah Budewati. Dari gelagatnya ku cium bahwa dia tidak takut salah. Pengecut, terserah kamu Gus. Kalau memberi kesaksian palsu di dunia oke-oke aja, tapi di akhirat nanti ku tagih kejujuranmu. Gertaku pada Agus. Hahaha, ekspresi wajah Agus mengkeret. Jelaslah dia juga punya kepala yang isinya otak buat mikir. Gak mungkin dia gak mikirin kalimatku barusan. Kau jangan coba-coba mengancam anakku. Budewati berkaca pinggang. Aku mengancam Agus? Buat apa? Aku ngomong apa adanya kok. Memang kesaksian di dunia itu bisa direkayasa, tapi di akhirat nanti apa kabar? Dasar Oon, mana ada ngancam. Itu memang yang pasti terjadi, gitu aja nggak tahu. Aku sewot, Mas, ayo kita ke rumah Pak RT sekarang juga. Kita selesaikan masalah ini. Aku mulai serius menanggapi masalah ini. Memang sudah waktunya memberi pelajaran berharga pada Budewati ini. Aku beranjak masuk rumah menarik tangan suamiku keluar. Mbak, jangan bawa-bawa Pak RT ya. Saya mohon, saya janji akan mengganti bunga dan pot sampean yang rusak. Tapi jangan sampai ke Pak RT. Agus memohon. Nah, ada apa ini? Kok aneh? Agus sepertinya takut jika berurusan dengan Pak RT. Gus, apa-apaan kamu? Ngapain ngemis begitu sama Dina? Malu-maluin, hardik Budewati. Agus menatap lekat ibunya. Mama nggak ingat denda mengganggu ketertiban masyarakat itu dan mengganggu tenangan tetangga itu. Semen 20 sak, Mak. Sampean mau bayar denda segitu? Jelas-jelas sampean yang salah, tutur Agus pelan tahan. Tapi Mak jelek. Nah iya, aku baru ingat denda di kompleks ini jika bikin ulah dengan tetangga kan memang semen 20 sak, Mah. Wah, kok aku lupa ya? Cerdas juga Gus ini. Enggan diajak ke rumah Pak RT, rupanya dia sudah tahu kalau posisi ibunya salah, Budewatinya aja yang belagu, egois, songong. Ayo, berani nggak ke Pak RT sekarang? Ku tantang lagi Budewati. Sekakmat kau Bude, salah sendiri rese. Hayo loh, sana sini kena denda, salah sendiri, sombong. Agus menolehku. Jangan Mbak, aku bayar kerusakan pot bunga sampean aja deh. Kalau sampai Pak RT bisa gulung dompetku. Mbak, aku mengiba. Duh, kasihan si Agus, dia jadi kelimpungan sendiri akibat ulah ibunya. Kok rasanya nggak tega ya? Mana istrinya juga masih butuh perawatan pasca melahirkan. Bentar Mbak, aku pulang dulu, ngambil uangnya. Agus berjalan lesu meninggalkan teras rumahku, bahkan tanpa mempedulikan ibunya yang masih kelihatan emosi. Agus, mau kemana kamu Gus? Budewati berusaha memanggil anaknya.
Apes dia diabaikan. Duh, emang enak dicuekin. Salah sendiri resenya tingkat dewa. Bu Dekwati menyusul Agus samar kedengar adu argumen antara ibu dan anak itu. Aku berjalan mendekati tiang teras rumahku, bersandar pada tiang sambil bersedekap dada, menatap ibu dan anak yang melihatan cekcok sambil berjalan. Kasihan si Agus kehela napas berat. Kamu sih dek, bikin gara-gara. Mas Haris malah menyalahkanku. Aku mulai sambil mendelik. Aku bikin gara-gara, gak salah. Aku berjalan menuju suamiku. Tangan ini turun dari dada. Kalau Bu Dekwati gak bikin gara-gara, gak akan kejadian begini. Lagian mas tahu kan, bunga anggrek ini susah dapatnya. Omelku kesal. Aku ke dalam rumah mengambil sesuatu untuk mewadahi tanah yang tumpah dari pot bungaku. Tak lupa membawa sapu dan serok sampah untuk membersihkan kotoran di luar sana. Aku kembali ke depan membawa barang-barang yang kuperlukan. Mas Haris duduk di sofa memutar musik nostalgia lirih. Kubenahi kekacauan ini. Bunga anggrek beserta tanahnya untuk sementara kuletakkan di dalam ember kecil. Besok kubelikan pot baru untukmu ya. Air mataku sempat menetes sedih. Teringat perjuanganku demi bunga anggrek ini, merawatnya, menunggu dia bertunas baru hingga berbunga sampai berakhir tragis ini. Gara-gara Bu Dekwati juga aku jadi sewot plus ngomel sama suamiku kan. Memang Bu Dekwati itu sumber huru-hara. Gak salah kalau dijuluki Ratu Huru-hara sekompleks. Usai membenahi semua ini, kuletakkan sapu, serok sampah, dan ember berisi bunga anggrek di pojok teras dekat bonsai bunga kertas. Aku segera masuk rumah. Duduk di sofa mengambil secangkir teh yang dibuat oleh suamiku tadi. Assalamualaikum, permisi mbak. Aku terkejut saat meneguk teh. Agus muncul, untung aja nggak keselak. Waalaikumsalam, Mas Haris menjawab. Waalaikumsalam. Kuletakkan tehku kembali ke meja. Masuk Gus. Mas Haris mempersilahkan Agus masuk. Kutangkap raut wajah kesal dalam sosok Agus. Pasti habis perang mulut dia sama ibunya. Emang kelakuan Bu Dekwati itu sama ibunya. Emang kelakuan Bu Dekwati itu ya. Enggak mas, saya kesini enggak lama kok. Mau bayar ganti rugi pot bunga yang dipecahin mama, ujarnya lirih. Ya Allah, hatiku remuk mendengar kalimat Agus. Ini mbak, maaf cuma ada 200.000 aja. Lirihnya menyodorkan 4 lembar uang pecahan 50 ribuan. Hatiku ciut melihat tingkah Agus. Kutoleh suamiku. Mas Haris kelihatan kecewa. Duduk dulu Gus. Aku jadi gak enak hati sama si Agus ini. Maaf mbak, aku gak bisa lama-lama. Ini uangnya, kekurangannya besok ya, ucap Agus tulus. Dia letakkan uang itu di meja. Tunggu, ambil uangmu. Kamu gak seharusnya bertanggung jawab atas kelakuan mamamu Gus. Aku tadi cuma mau ngasih pelajaran aja sama mamamu, biar dia gak seenaknya sama orang. Duduklah sebentar saja, aku mau ngomong, ku bujuk Agus. Laki-laki itu pun menatapku bingung. Dia akhirnya duduk di sofa. Ku ambil uang yang diberikan Agus. Ambillah untuk keperluan istri dan anakmu. Nanti kalau mamamu tanya, bilang aja sudah kau bayar uang itu. Kuulurkan uang ini kepada Agus. Dia bengong. Mas Haris no comment. Agus bahkan tak bergerak sama sekali untuk mengambil uang ini. Ini sada. Ini napis ababri. Ambil uangnya Gus, ini hakmu, kuyakinkan Agus. Tapi mbak, Agus menolak. Udah, gak ada tapi-tapian, ambil ini untuk anak istrimu. Kasihan Iis, mamamu itu, dek. Mas Haris memotong kalimatku. Aku menoleh suamiku. Astaga, hampir saja aku keceplosan. Mamamu jangan sampai tahu kalau uangnya buat istrimu. Biar dia menyangka kau beneran bayar ganti rugi bungaku. Biar mamamu itu gak berulah lagi, kamu paham? Duh, mulut, untung saja gak keceplosan. Selama ini Agus gak tahu kelakuan ibunya pada Iis. Kalau sampai tahu apa jadinya? Ya udah mbak, makasih. Nanti aku kasihkan uang ini untuk Iis. Lirih Agus. Sekali lagi maafin mamaku ya mbak. Wajah Agus sendu. Aku mengangguk, pengen rasanya nanyain masalah uang lahiran sama Agus. Tapi kira-kira nambah masalah gak ya?